Jadi pertanyaannya, apakah salah pemahaman mereka atau negara yang salah? Jadi kalau kita melihat pemahaman mereka itu sudah jelas melenceng. Kan kalau kata Ibnu Taimiyah ini di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, al-aqlu ya'lamu as-shawab wa khata'uhu, fama kana al-khata'u fil aqli lam yakun kufran syar'i. Akal itu bisa saja menilai sesuatu itu buruk dan salah, sesuatu benar dan salahnya sesuatu. Bisa saja bebas orang menilai ini salah, ini benar. Tapi tidak setiap yang salah menurut akal itu kafir menurut syariat. Nah, orang-orang ini secara pemahaman itu dia sudah salah. Maka ketika ada dari kelompok kaum muslimin yang lain yang melakukan kesalahan, dia menilai kesalahan itu bukan sekedar kesalahan, tapi menilai kesalahan itu sebagai sesuatu kekafiran. Bima anzalallahu ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Maka pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Tapi tanpa membahas tentang bagaimana ayat ini turun, asbab nuzul ayat ini bagaimana. Maka kalau di dalam fatwa ada namanya secara histori, bagaimana fatwa ini dikeluarkan, untuk siapa fatwa ini ditujukan, dalam keadaan bagaimana fatwa ini bisa terlontar dari seorang ulama, harus kita pelajari. Maka ketika kita tidak memahami secara histori akan mengalami distori, penyelewengan sejarah, penyelewengan fatwa. Begitu juga Al-Quran. Kalau kita paham hanya dengan ayat wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, kita tidak melihat pada tafsir para ulama dari kitab-kitab tafsir yang klasik seperti Imam Al-Qurtubi yang diteruskan oleh Ibnu Katsir dan sebagainya, Al-Baghawi. Itu kan tafsirnya ribuan, Pak. Hanya mengandalkan pada ayat itu secara tekstual. Akhirnya apa? Pusing dia mengkafirkan semua orang yang tidak sesuai dengan dia, tidak sependapat dengan dia dalam masalah hukum ini. Tidak juga melihat pada asbab nuzul ayat ini bagaimana, sebab ayat ini turun. Ya. Kan al-ibratu bi khususis sabab, ya. La bi umumil lafzi, itu kaidah. Ya. Jadi mereka tidak melihat bagaimana ayat itu turun, sehingga dengan itu dia berani menyalahkan orang lain. Padahal kita ini kalau dibilang, kalau patokannya mengkafirkan orang karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, semata-mata. Padahal Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah bukan untuk membawa risalah ini. Ya, ada kondisi di mana orang itu betul-betul tidak mampu untuk melaksanakan hukum Allah. Saya kasih contoh satu, ya. Seorang raja bernama Najasyi di Ethiopia. Dalam sejarah Rasulullah SAW ada cerita Najasyi, seorang raja dari kalangan Nasrani yang berada di Ethiopia. Dia menampung seluruh sahabat Rasulullah yang hijrah dari Makkah menuju Ethiopia. Itu hijrah yang pertama dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, termasuk Ja'far bin Abi Thalib, sepupu dari Rasulullah SAW. Hijrah ke Habasyah. Di sana sampai si Najasyi ini dia masuk ke dalam Islam, bersyahadat. Tapi di situ dia seorang raja, dia tidak menegakkan hukum Islam. Hukumnya tetap hukum Trinitas, padahal hukum syariat Islam di Madinah itu sudah lengkap. Ya, Al-Quran sudah diturunkan, perintah sholat sudah ada. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri menyebutkan, dan dia tidak pernah sholat dengan sholat 5 waktu sekalipun, Najasyi. Tapi kalau kita bantah terhadap mereka, antum ngarang. Ya. Kalau begitu berarti Najasyi kafir. Nah, buktinya Rasulullah tidak mengkafirkan Najasyi. Najasyi tidak sholat, Najasyi tidak menegakkan hukum Allah. Nah, kenapa dia tidak menegakkan hukum Allah? Karena masyarakat majmuknya pada saat itu beragama Nasrani. Seandainya dia menegakkan hukum Allah, dia pasti akan digulingkan dari kekuasaannya yang nantinya akan merugikan para sahabat Rasulullah yang hijrah ke Habasyah. Perkembangan Islam itu akan jadi terhambat dengan apa? Dengan pengumuman Najasyi terhadap hukum-hukum syariat. Bahkan Najasyi dia tidak pernah sholat, kenapa? Dia tidak mampu untuk melaksanakan sholat. Bukan tidak bisa, bukan tidak tahu syariat Islam itu sudah turun. Bahkan syariat zakat itu sudah ada. Najasyi itu menjadi orang termasuk yang yang mustahiquz zakat. Rasulullah memberikan zakat kepada Najasyi dengan seyakin-yakinnya, dengan sepasti-pastinya.
bahwa dia tidak berhukum dengan hukum Quran. Tapi apa ketika Najasyi mati, Rasulullah mengumumkan para sahabatnya, sesungguhnya saudara kamu yang soleh bernama Najasyi telah mati. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk sholat di lapangan, mensolatkan Najasyi. Inilah sholat gaib yang pertama kali terjadi di masa Rasulullah ketika kematian Najasyi. Nah, seandainya karena semata-mata Islam itu adalah untuk menegakkan hukum syariat, tentu surat Rasulullah kepada para sahabatnya apa? Wahai para raja, Heraklius, ya, wahai raja Heraklius, Islamlah kamu dan berhukumlah dengan hukum Islam. Tapi yang tidak, kata Rasulullah, risalah min Muhammad ila Hirqla, aslim muslim, kamu Islam, kamu selamat. Cuma itu aja, disuruh syahadat. Nah, jadi makanya ketika kita menghadapi bagaimana kelompok-kelompok ini, kita cukup kembali kepada Islam secara global. Titik, Pak. Orang sudah syahadat, dia sholat, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran secara nyata, dia muslim. Bahkan para ulama sendiri mengatakan, seandainya ada seorang muslim melakukan 99 kekafiran, maka aku akan mencarikan satu yang bisa menetapkan keislamannya. Gitu. Jadi mengkafirkan orang itu tidak gampang. Nah, ini kita kan sudah pada tahap pemahaman mereka ini sudah salah. Terus menjas diri mereka itu paling benar. Ya. Kata Allah, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqaa. Jangan kamu merasa diri kamu paling bersih. Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau dulu pemahaman kami seperti itu, Pak. Jadi Muhammadiyah kafir, ya. Terus Marxis kafir. Oh, kalau NU itu sudah kafir kuadrat, Pak. Iya, udah nggak ada banyak lagi, itu sudah A1, Pak. Ini nauzubillah, makanya saya, masya Allah, ya, betul-betul saya bertobat dari segala kesalahan saya, mudah-mudahan Allah. Al-Muslim, Muslim itu saudara Muslim, ya. Ini Pak, jadi pemahaman mereka memang sudah salah, ya. Jadi kesalahan ini ketika dia melihat orang itu salah, dia bukan hanya sekadar mengatakan orang itu salah, tapi sampai ke tahap dia mengkafirkan orang itu.